Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita semuanya bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di waktu maghrib yang sangat sempit ini kita dihadirkan oleh Allah di masjid melaksanakan sholat jamaah, dan kita lanjutkan membahas tentang kitab Bulughul Maram, di mana kita pada malam hari ini akan membahas tema tentang adzan dan iqamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mendengar adzan, langsung terbersit dalam benak kita adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat dipastikan yang wajib, ijma' para ulama itu jumlahnya ada 5. Yang fardu ain, nanti ada fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Yang fardu ain, kalau fardu kifayah selagi masih ada yang menjalankan, kita tidak terkena dosa. Setelah 5 ditetapkan, sampai awal waktu dan akhir waktu juga dijelaskan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat, terutama sholat pertengahan. Sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah sebagai orang yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan ini, jemaah sekalian, adalah panggilan untuk sholat. Setiap kita mendapati masjid atau mushola, pasti setiap sholat itu ada panggilan. Itu salah satu karunia yang sangat besar kepada kita, terutama di Indonesia. Adzan itu selalu kedengeran gitu. Apakah kita lagi jualan, apakah kita lagi di jalan, apakah kita lagi di rumah, ataukah kita mungkin menjalankan aktivitas yang lain. Kalau di daerah minoritas tidak ada panggilan adzan, karena seperti murid saya yang kemarin itu ada
PKL di Tokyo misalnya. Nah, di Tokyo itu sangat sulit orang masuk Islam karena orang Jepang itu sangat menjaga budaya lokalnya. Agama mereka yang terkenal itu kan Shinto, ya. Dan sangat protektif terhadap keluarganya, terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang datang atau kaum imigran yang datang. Sehingga kalau misalnya di daerah Notogawa itu ada sebuah masjid yang dikelola oleh jamaah tabligh. Itu kalau sholat satu soft itu sudah lumayan, dan tidak ada orang Jepangnya, sangat sulit sekali. Jadi kalau bisa mengislamkan orang Jepang itu sangat luar biasa. Makanya ketika mereka di sana itu interaksinya dengan orang Indonesia, baik mereka yang bekerja menjadi TKI atau mungkin sedang studi, sangat jarang sekali orang Jepang itu masuk Islam, susah. Ya, di antara keistimewaan mereka itu ya di bidang teknologi. Mereka bisa bikin teknologi sedemikian maju. Kita baru kenal ada keran yang kalau kita terletakkan di bawah ujungnya terus keluar air itu kan belum lama gitu. Padahal kalau teknologi kayak begitu mas sudah kaset gitu kalau di Jepang itu. Di Jepang itu sekarang ya ada toilet itu yang transparan dari luar, tapi ketika ada orang masuk itu dindingnya berubah menjadi tidak transparan, gelap. Itu kan luar biasa. Ya mas sekalian rahimakumullah, beruntung kita berada di Indonesia yang kita selalu dipanggil-panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu. Ayo kita sholat, ayo kita menuju pada kebahagiaan. Kalau kita di daerah minoritas, tentunya kita tidak menemukan itu. Artinya apa? Jalan menuju surga itu lebih mudah gitu. Ya. Karena selalu dipanggil, kedengeran gitu. Dan nilai-nilai Islami di masyarakat kita itu masih sangat ketat. Maksudnya ketat itu ya kita lihat bahwa komunitas kita itu sangat menjaga sopan santun gitu. Kebersamaan. Kita sedang mau memperingati 17 Agustus itu kan terlihat kebersamaan di komunitas kita, di gang kita, ngecat, masang lampu, masang bendera. Itu kenikmatan sebenarnya ya mas sekalian rahimakumullah. Kalau tidak ya kita nanti hidup sendiri-sendiri, lolo gue gitu. Tapi ternyata di Indonesia masih ada budaya yang sangat luar biasa. Dan budaya yang luar biasa juga kalau ada yang meninggal itu pasti disolatin gitu. Kebanyakan kita itu masih bagus, menganggap baik aja yang mati. Kalau muslim ya disolati gitu. Ada mbah-mbah tetangga saya itu yang tidak pernah sholat, ya dia itu ajarannya kejawen. Ketika masih hidup kalau ngobrol dengan saya, mbah sholat enggak, saya hanya semedi gitu. Tapi ketika dia meninggal disolati gitu. Padahal kalau kita mau jujur ya nggak perlu disolati kan. Tapi karena saking husnudonnya kita terhadap orang Islam itu,
kita tidak bertanya-tanya itu sholat apa enggak gitu. Ya mas sekalian rahimahullah, ya ada plus minusnya kalau kita melakukan itu, karena kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mensolati orang non muslim atau orang musyrik atau orang yang tidak beragama gitu. Makanya perlu dipastikan. Ketika tahlilan ya banyak yang datang, ya mendoakan gitu. Nah, dalam arti kok begitu gitu. Makanya kalau saya, gimana kita mendoakan orang yang agamanya itu kepercayaan gitu. Nah, itu juga perlu kita perhatikan ya. Jangan asal nyolatin orang, kecuali kalau dipastikan dia itu adalah seorang muslim. Karena apa? Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak boleh seorang nabi, tidak boleh orang beriman mereka istighfar. Di antaranya adalah sholat kan. Yang nama sholat mayat kan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, minta ampun untuk mayat. Nah, itu ada larangan walaupun mereka itu saudara ya. Jadi aneh juga gitu, anaknya juga tidak ngasih tahu, ya tentu nanti akan timbul fitnah. Tapi harusnya anaknya itu ya segera gitu, udah dikubur aja udah. Sampai anaknya pun nggak boleh sebenarnya mensolati. Itu kalau nggak ngaji itu kan kita sering asal ikut gitu. Husnudon ya, berbaik sangka, padahal ada ketentuannya gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dulu sebelum ada syariat adzan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat kebingungan, ya, belum ada perintah dari Allah, kebingungan. Ini orang yang mau sholat ini dipanggil pakai apa? Seorang sahabat mengusulkan, gimana kalau pakai trompet, tiup trompet, not. Kata Rasulullah, itu kebiasaan orang Yahudi. Ada yang usul, gimana pakai lonceng, itu seperti kebiasaan Nasrani. Gimana kalau pakai bendera, di depan masjid pasang bendera, itu seperti rumah prostitusi. Pakai usulan-usulan itu ditampung, tapi Rasulullah menjelaskan. Karena dulu kalau rumah menyediakan jasa pijat plus-plus itu dikasih bendera, Pak. Oh, ini menyediakan layanan gitu. Nah, makanya Rasulullah nggak mau. Sampai akhirnya ada dua orang yang dikasih mimpi, yaitu Abdullah bin Zaid sama Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab itu diam. Yang menyampaikan pertama kali itu Abdullah bin Zaid. Ya Rasulullah, saya malam-malam mimpi, itu diajari seperti ini, lafal ini, Allahu Akbar, itu lafal adzan itu. Rasulullah mendengarkan, oh, mimpimu itu benar. Mimpi orang mukmin itu kan mimpi yang berkualitas, Pak. Bukan asal mimpi gitu, perasaan ke bawah mimpi gitu. Abdullah bin Zaid ini dinilai mimpimu ini mimpi yang valid. Ya. Akhirnya lafal itu dibaca di depan Rasulullah, dan Rasulullah bilang, kamu ajari Bilal karena fa'innahu anda sautan, dia itu suaranya lebih nendang, lebih bisa memanggil gitu loh. Suara itu lantang gitu. Kan sebagian dari kita itu kan suaranya itu ada yang kecil, nggak pantas ya. Suara kecil adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
enggak pantas. Jadi dicari yang muadzin yang nendang suaranya, dan itu jatuh kepada Bilal, seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dari tuannya, ya, dari tuannya ketika disiksa itu oleh tuannya. Kemudian Abu Bakar melihat betapa Bilal ini tetap ahad gitu ya. Ketika disiksa, akhirnya dibeli oleh Abu Bakar. Jadi keislaman dari Bilal ini merupakan amal jariah ya. Karena semenjak dibebaskan menjadi muadzin Rasulullah SAW, itu amal jariah. Selama Bilal adzan, Abu Bakar itu dapat pahalanya. Dan selama orang yang datang banyak, semua pahala itu mengalir juga ke Abu Bakar. Makanya kita ini itu kalau hidup banyak-banyaklah melakukan sesuatu yang pahalanya itu mengalir terus. Ya, misalnya kita menjadi orang tua asuh bagi anak yatim yang miskin. Kita biayai sekolahnya di sekolah Islam, dia pintar membaca Al-Quran. Selama dia membaca Al-Quran, selama dia beribadah, karena bimbingan dari guru yang dibiayai oleh dia, maka akan tetap mengalir terus. Sehingga Bilal dengan suara yang khas, ya, itu adzan di masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meninggal, Bilal ingin pensiun, ya, pensiun dari adzan. Ya mas sekalian rahimahullah, karena orang yang dekat yang dulu pernah memerintahkan sudah wafat gitu. Ya mas sekalian rahimahullah, Abdullah bin Zaid ngajari Bilal lafal adzan. Walaupun lafal adzan, ya, para ulama itu berbeda pendapat, ya, karena ada beberapa riwayat adzan itu, adzannya Imam Ahmad itu yang kita pakai itu. Seluruh Indonesia itu memakai adzan yang menurut pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau jenengan Syafi'iyah kok nggak mau mengakui itu pendapat Imam Ahmad, itu berarti jenengan berbohong. Karena adzannya mazhab Syafi'i itu ada tarji'. Aslinya itu 15. Coba hitung nanti. Kalau ditambah tarji' itu menjadi 19. Apa itu adzannya Imam Syafi'i perbedaannya dengan Imam Ahmad? Yaitu pada lafal syahadat. Jadi jadi kalau Imam Ahmad itu kan yang jenengan dengerin itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Imam Ahmad itu kan langsung asyhadu alla, kencang. Tapi kalau adzannya versi madzhab Syafi'i itu ada yang tidak kencang syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak kencang. Itu namanya tarji', pengulangan. Nah, setelah itu baru dikencengin. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ada tambahan 4 itu. Pengulangan, ya, pada lafal syahadat tauhid dan syahadat apa namanya kerasulan itu, ya. Syahadat tauhid yang pertama, ya, itu diulang tapi tidak keras. Syahadat kedua juga
diulang tapi tidak keras dua-dua. Jadi jumlahnya ada berapa itu? Jadi ada 6 gitu. Tapi kan kita tidak pernah mendengar itu adzan itu dilantunkan di Indonesia, ya kan? Justru yang banyak di Indonesia itu salah kaprah, baca sholawat tapi keras. Harusnya kalau kepengen baca sholawat itu nggak usah dimasukkan mic, nanti dikirain lafal adzan begitu. Harusnya nggak usah keras, Pak. Kadang itu kan baca sholawat masuk speaker, Pak. Ya kalau kita tahu bisa membedakan, pengajian masih banyak. Anak-anak cucu kita yang jarang ngaji itu nanti menganggap bahwa sholawat itu masuk lafal adzan, padahal sholawat itu bukan lafal adzan. Yang kita jaga itu adalah bergesernya syariat itu loh, Pak. Bukan masalah boleh tidak bolehnya. Kalau apa gak boleh sholawat sebelum adzan, ya boleh aja, ya kan? Kan nggak apa-apa kan sholawat sebelum adzan. Cuman kalau mau baca sholawat sebelum adzan jangan dikeraskan. Ya kalau kita zaman sekarang masih tahu itu bukan lafal adzan, tapi ilmu ini semakin hilang loh, Pak. Coba di sini anak SMA mana ada? Nggak ada, Pak. SMP nggak ada, Pak. Ngaji mereka, yakin mereka ngaji sekarang habis maghrib? Saya tanya jenengan, Pak, cucunya habis maghrib ngapain sekarang? Kira-kira, Pak? Main HP, ya kan? Terus ngapain lagi? Kenapa? Belajar formal itu masih cakep itu, belajar formal itu. Kita itu kehilangan generasi loh, Pak. Generasi setelah jenengan nanti itu yang ngurusin masjid itu siapa? Jenengan kan, mohon maaf ya, itu kan sudah mendekati tuh, Pak ya. Loh kalau nggak digituin nanti nggak inget-inget, Pak. Kalau sudah ubanan, saya udah ubanan, Pak. Saya kalau ngeliat kaca ini, wah sebentar lagi saya dengkulnya sudah nggak jelas nih. Udah apa namanya, dredeg kalau jalan, kotean, pusing kepala kalau sujud lama-lama gitu. Ya mas sekalian rahimakumullah, jadi kita takut itu. Makanya kalau adzan itu hafalnya kalau mau sholawatan ya itu dibaca ini aja, jangan dimasukkan speaker gitu ya. Nanti takutnya orang-orang itu pada ngira bahwa itu bagian dari lafal adzan. Ini untuk menjaga syariat saja. Saya kalau ditanya boleh atau nggak boleh, ya boleh saja. Bawa sholawat bagus kok nggak boleh. Itu yang pertama. Persis kayak jenengan mau sholat baca surat An-Nas itu loh, Pak. Baca surat An-Nas sebelum sholat boleh apa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja membaca surat An-Nas. Tapi ketika membaca keras, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Anak jenengan ngerti mau baca surat An-Nas bapak saya gitu. Oh berarti memang disunahkan kalau sebelum sholat baca surat An-Nas. Nah, jadi syariat Pak. Lah kalau kita bisa membedakan, Pak, anak-anak kita itu ngaji jarang-jarang, main game, dengan itu ya kita semua lah ya, kita semua harus memastikan anak kita bisa sholat khusyuk, fikihnya juga bagus. Kalau enggak kita nanti kena pasal wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan anakmu sholat dan sabar ketika memerintahkan kepada mereka. Sabar, Pak. Tiap hari harus dicek sholatnya. Sudah sholat deh. Ojo kita ke masjid anaknya gak ditanya. Loh, anaknya piye udah ditinggal lagi. Dikirain nanti kalau ditinggal iso dewe ngono ta. Bapaknya dijarno ngono.
Ya kalau pertanyaannya telutok, yang kuburan itu kan pertanyaannya yang dibocorkan pertanyaan muka nakir kan 3 itu. Lah kok nek ditambahi anakmu lu gak sholat itu, ya apa sampean? Mulai gak iso. Makanya kita harus memastikan anak kita itu sholat, Pak. Harus dicek. Sholat ngaji. Sholat ngaji. Mau kursus monggo silakan, bebas ya. Itu kebaikan. Tapi pertanyaan sholat nak subuh aja kawanan nak digedor pintune. Dor. Subuh ke masjid, gak ada yang boleh di rumah. Gitu, Pak. Itu harus tiap hari, Pak. Saya ceritakan sedikit. Ada seorang ustadz yang terkenal, tapi dia itu tidak bisa mengendalikan anaknya. Anaknya kuliah dua-duanya, tapi ternyata belum tamat pulang ke rumah dua-duanya. Enggak tamat kuliahnya. Padahal kuliahnya udah keren-keren gitu, keren. Berapa tahun sejak dia pulang enggak tamat itu, kerjaannya masuk kamar, di kamar terus. Nek lapar keluar makan, udah habis makan masuk kamar terus. Sampai bapaknya, padahal dia ustadz besar, ke masjid gitu loh. Enggak, Pak. Ya apa? Emosi. Akhirnya beliau kemudian, ya Allah, ini ujian terberat saya. Saya ngandani anak wong pinter tapi anakku dewi susah. Coba jenengan bayangin, tiap hari di dalam kamar dibangunin sholat subuh ke masjid, harus didampingi ya. Kalau mendampingi anak itu kan biasanya kita telat-telat, Pak. Nggak ditinggal tidur lagi, Pak. Jenengan kalau punya anak kayak begitu, yo apa, Pak, sengsara urip iki ditinggal mati wis arwah gentayangan iki. Ibaratnya namang Jawa kan gak tenang, Pak. Ya apa? Usianya sudah mendekati 30. Berapa tahun sejak dia nggak lulus, dia hanya masuk rumah, masuk kamar, keluar kamar makan, masuk lagi main laptop di dalam, main HP di dalam. Apa nggak pusing orang tua? Gitu. Nah kita ini gimana? Gimana cara kita untuk abad loh, Pak, nyuruh anak sholat itu sekarang berat. Tapi dilaksanakan apa enggak? Ya berat nggak berat ya dilaksanakan. Oh semua itu sampai gedor pintunya Fatimah sama Ali bin Abi Thalib. Digedor, Pak, malam-malam. Kalian nggak sholat witir tak? Kok tidur aja? Nggak ada kata-kata kok tidur aja, Pak. Kalian nggak sholat witir tak? Ali kemudian bilang, kan nyawa kita ketika tidur dipegang Allah. Kalau memang Allah melepaskan yang kita bangun, kalau enggak tetap tidur, katanya gitu. Rasulullah itu ya gimana ya, namanya mertua kok malah perang sampai menantu nih gitu. Akhirnya ya udah ditinggal aja sambil membaca ayat Al-Qur'an, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu pintar ngomong. Sampai menikah, Pak, dipastikan anaknya harus hadir di masjid. Ojo sampai karena dikirimi duit terus datang ke rumah subuh masih ngorok, karena suka ngasih duit, ayahnya gak bisa berkutik. Nah, ini yang seringnya begitu, Pak. Anaknya udah support itu biasanya orang tuanya sudah tidak berkutik. Dimarahi, Pak, harus marahi, tetap dimarahi, Pak. Wong Ali aja, Fatimah sama Ali aja itu diingetin sholat witirnya. Kalau kita mengingatkan sholat wajib ya udah top lah, top markotop lah. Gak usah pakai sholat witir segala jam 4 sekarang ya, jam 4 kan subuhnya 4:30 kurang kan.
Kalau seandainya jenengan bangunin Allah Akbar salat subuh itu stop markotop lah. Kalau bangunin dari witir malah tambah top markotop gitu. Ada enggak dari kita yang mengingatkan menantunya salat subuh? Jangan-jangan kita tidak kuasa untuk melakukan itu. Masa wis gede. Nek cilik dibilang mau masih kecil kok masa sih ngantuk dibangunin kan gitu ya. Nek gede mau ini lain lagi. Wong wis gede masa gak ngerti kalau sholat subuh itu wajib. Loh, kapan sampean itu mengingatkan keluarganya untuk sholat gitu? Kalau kita ngobrolnya begitu terus. Mumpung masjid itu dekat, panggilan adzan dekat, paling nggak ada lah yang namanya di lingkungan kita itu jaraknya itu sampai 15 menit naik motor gak ada. Jalan kaki Pak, musola loh di samping-samping kita. Masjid loh, radius paling berapa sih? 300 meter itu waktu. Tapi kita tidak pakai itu. Naudzubillah ya. Nanti hisabnya berat Pak di akhirat kalau sholat kita, sholat anak-anak kita bermasalah. Katanya mau bahagia. Kunci kebahagiaan itu ternyata pada sholat Pak. Ketika Rasulullah bilang waju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan ketenangan hatiku, kesejukan hatiku itu ketika sholat. Jadi kalau orang sholatnya bermasalah, jangan cari kebahagiaan lah. Mustahil bin mustahil bin mustahul ya. Itu mau bahagia kok nggak sholat. Kasih cerita Nabi Ibrahim ketika meletakkan anak dan istrinya di gurun pasir dekat Ka'bah, ya kan? Itu kan nggak ada apa-apa Pak, batu kan, gak ono makanan, gak ono air. Perintah Allah nyuruh letakkan anakmu dan istrimu biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di lembah yaitu dekat Ka'bah itu yang tidak ada tanamannya di sisi Ka'bah. Tapi Ibrahim yang diminta pertama itu bukan ya Allah iki tak tinggal yo nanti kasih makanan yo, gak gitu Pak. Rabbana liyuqimus sholata, ya Allah tak tinggal anakku istriku di sini, tapi jadikan mereka mendirikan sholat. Coba jenengan kalau berdoa untuk anaknya yang belum punya kerjaan itu mendirikan sholat dulu apa kasih rezeki dulu, rezeki dulu. Baru kemudian waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Kalau bisa, kalau ketemu orang itu jadikan suka supaya tidak menyakiti. Nanti kalau ada orang yang datang, ya Allah tolong ya jadikan yang datang itu nggak ngapa-ngapain gitu, cinta kepada mereka gitu. Jok-jok engkau malah ketemu malah dirampok ya. Jok-jok ketemu dibunuh, ya kan? Baru yang terakhir warzuqhum minats tsamarati. Baru kemudian ya Allah kasih mereka buah-buahan, makanan. Baru makanan itu yang terakhir Pak. Hebat. Doa kita yang paling utama yang kita baca ketika kita sholat, habis sholat ya, itu adalah ya Allah jagalah iman anak-anak gitu. Jadilah mereka Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku. Sholat beres bahagia mereka. Sholat gak beres sengsara mereka. Sholat bermasalah tidak bisa menjaga kehormatan mereka. Itu dibuktikan di lapangan Pak. Orang yang sholatnya bermasalah, anak kita kalau sudah sholatnya bermasalah,
dia akan kehormatannya mesti akan tercoreng. Lihat aja, karena pergaulan sekarang itu pergaulan yang bebas, sangat bebas sekali. Nah itu PR kita. Makanya dimulai dari panggilan adzan. Kalau Allah memanggil, nak sudah adzan, matiin HP-nya, ayo kita ke masjid. Tiap hari, ya memang tiap hari. Nah, dikandani sekali terus manut juga ono yang namanya didik anak. Ya, gitu kan? Oh, jenengan pengen dikandani sekali anak itu semangat terus rajin terus sendiri. Enak sampean. Ya kan? Enak sampean. Wong Nabi aja susah ngajak umatnya itu sampai ditekek-tekek kok. Sampean zaman sekarang dakwah ngajak itu kan enggak ono, dakwah ngajak ape ditekek kok enggak ono. Nabi itu loh ngajak kebaikan itu ditekek. Terus pas sholat di Ka'bah ya diberui kotoran kambing, daleman ya jeruan kambing itu bau. Fatimah itu sampai nangis-nangis anaknya itu. Apa salah abiku? Abiku salah apa? Tahu no abiku ngenyek, gak tahu. Abiku itu cuma ngajak ayo sholat, ayo bertauhid, gitu aja. Itu sing nangis itu anaknya, geru-geru Fatimah itu. Ketika mendapati ayahnya itu kotor, bau karena dicuri jeruan kambing itu. Bau, Pak. Ini PR kita ya, ini PR besar kita ya. Supaya kita itu terus cerewet, sholat nak. Nanti sholat sekarang, ayo ke masjid. Ojo nanti-nanti. Yang paling salah dari orang tua itu adalah membiarkan anaknya di rumah waktu, terutama laki-laki ya, waktu adzan. Dalam benaknya mereka kan pasti sholat di rumah. Sholat di rumah itu bagi laki-laki itu sebuah keburukan ya, itu perlu digarisbawahi itu. Sholat ya, sholat di rumah bagi laki-laki itu keburukan. Ada 5 ciri sholatnya orang munafik. Yang pertama, males, aras-arasan, Pak. Itu diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menafsiri ayat dalam surat An-Nisa itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka itu pergi sholat, mereka itu malasnya luar biasa. Malas, Pak. Yang pertama itu malas. Anak kita malas apa gak kira-kira diperintah sholat? Engkau, Pak, engkau air. Nanti waktu ini masih panjang. Anak sekarang kita bantah, Pak. Kemudian yang kedua, takhir ya, takhirul waqt, menunda-nunda waktu. Perasaannya wis males, akibat malesnya nanti mesti menunda. Loh, Dek, kok belum sholat? Nanti akhirnya keluar waktu. Kemudian yang ketiga, qillatul dzikri, zikirnya itu loh sedikit. Maksudnya apa? Cepet, Pak. Ketika sholat mereka ya sholat, Pak, tapi cepet. Kalau bisa itu segera selesai. Kemudian yang keempat itu adalah yang keempat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas, riya. Orang munafik itu kan nek salat dhewean saangger-anggeri, pakaiannya juga ya anak-anane. Ya kan? Tapi kalau mereka ada orang, sholatnya khusyuk luar biasa. Kemudian yang kelima adalah nakruha, tidak tomak ninah.
gak ono tumaknina iblis. Itu orang munafik. Kemudian yang terakhir yang keenam, atakhalluf an jama'atiha. Selalu sholat sendiri, Pak. Lebih suka sholat sendiri. Dari keenam ciri orang munafik ini, sholat, kita kena pasal yang mana, Pak? Apakah malas sih? Apa menunda-nundai? Apa sedikit dikire? Apa riyae? Apa mana tadi? Ada 6 pokoknya sudah saya sebutkan tadi. Suka sholat di rumah. Terus kalau sujud, kalau sujud itu suka cepat, tidak tumakninah. Kita kena pasal yang mana itu? Kalau kita sholatnya seperti orang munafik, alamat sholat tidak akan berpengaruh pada pribadi kita. Kalau hanya untuk gugur kewajiban, ono sing bilang kiri, sing penting kan sholat. Oke, sing penting sholat. Jenengan dikiasno misalnya, duwe tukang, ya kan? Tukang itu yo, tukang ngecat misalnya. Sing jenengan harapkan kan ngecat iku yo ojo blober reng-di gitu kan. Terus juga cepet. Bareng jenengan mau ngasih upah, yo sampean ngecat kayak gini, wong diupahi segini kok ngecat kayak gini. Terus dia bilang begini, yang penting kan tak cat. Kira-kira jenengan marah apa gak kira-kira, Pak? Yang penting kan tak cat. Hasilnya kayak apa ya terserah. Loh, sampean tak bayar itu ya supaya kerjanya apik, gak kayak ngene rek. Nah, perlu gak usah dikasih bayaran kalau begitu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang harus kita perhatikan ya, tentang adzan ya. Marilah kita biasakan supaya kita itu rutin ke masjid ketika mendengar adzan, keluarga terutama yang laki-laki. Kalau jenengan punya mantu, dikon ke masjid, Pak. Kira-kira berani napa mboten? Wis dikai anake lho. Ya kan? Jenengan punya anak kan penyerahannya kan mas gede dah, Pak. Masuk kecil kan rumati calon suami ini kan gak mungkin. Jenengan rumati setelah gede dikekno wong laki-laki, setelah dikasihkan orang laki-laki jenengan pasrah bongkoan mlebu neraka terserah kan gak mungkin, Pak. Kalau jenengan cinta kepada anak perempuannya, maka didiklah mantunya gitu. Menantunya dididik. Nah, ke masjid nak. Gitu. Makanya menantu itu juga ini adzan dah. Itu kayaknya belum adzan ya. Tapi kok sudah ada kedengaran ini dari mana ya? Jadi jamaah sekalian rahimakumullah itu. Nah, oh ini baru ya. Adzan dan iqamah. Nah, itu nanti aja lah karena penjelasannya panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.